Penjelasan perbedaan komunikasi dan ilmu komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian pesan untuk beberapa kelompok, organisasi, dan masyarakat menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Selain itu, komunikasi dapat disampaikan kepada Tuhan, hewan, ataupun benda sekitar. Komunikasi yang dilakukan bisa secara verbal maupun komunikasi nonverbal. Contoh komunikasi di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa menggunakan bahasa atau pikiran yang terjadi di dalam diri komunikator sendiri antara diri sendiri dan suatu subjek yang tidak tampak. Yang kedua, komunikasi dengan binatang peliharaan. Berkomunikasi dengan binatang peliharaan bisa juga dikatakan komunikasi karena terjadinya ikatan antara si pemilik dan juga binatang peliharaan. Yang ketiga, komunikasi secara nonverbal. Tatapan mata, gestur, ekspresi wajah, sentuhan, hingga penampilan. Hal ini memberikan semacam kode kepada orang lain untuk pergi dari suatu tempat hanya menggunakan anggukan. Penjelasan selanjutnya. Jadi, apa itu ilmu komunikasi? Ilmu komunikasi merupakan usaha penyampaian suatu pesan dari manusia ke manusia lainnya. Contohnya ketika turis bertanya kepada polisi di sekitar kemanakah mereka harus pergi ke suatu tempat yang mereka tuju, lalu polisi tersebut mengarahkan mereka ke tempat tujuannya. Ilmu komunikasi memiliki 5 komponen dasar, yaitu yang pertama ada komunikator. Komunikator adalah orang yang menyampaikan pesan. Yang kedua ada pesan. Pesan merupakan informasi yang akan dikirimkan kepada penerima. Yang ketiga adalah saluran. Saluran adalah jalan yang dilalui dari komunikator kepada komunikan, misalnya melalui chat atau bertanya langsung. Yang keempat adalah komunikan. Komunikan adalah orang yang menerima pesan dari komunikator. Yang terakhir adalah umpan balik. Umpan balik adalah respon yang diberikan dari komunikan kepada komunikator. Komunikasi memiliki 2 jenis, yaitu komunikasi lisan dan juga komunikasi tulisan. Komunikasi lisan dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama adalah komunikasi secara langsung. Komunikasi secara langsung adalah komunikasi yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih yang saling bertatap muka serta tidak ada alat yang membatasi. Contohnya seperti pada saat berdialog, saat wawancara, saat berpidato, ataupun saat rapat. Yang kedua adalah komunikasi secara tidak langsung. Komunikasi secara tidak langsung merupakan komunikasi yang dilakukan dengan perantara alat. Contohnya seperti melalui handphone, telepon, VoIP, dan lainnya. Sebab adanya jarak antara komunikator dan komunikannya. Yang kedua ada komunikasi tulisan. Komunikasi tulisan merupakan komunikasi yang dilakukan dengan perantara tulisan tanpa ada pembicaraan secara langsung, dengan memakai bahasa yang singkat, padat, dan jelas dimengerti oleh penerima. Contohnya berupa surat menyurat, surat elektronik, SMS, dan lainnya. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.